Contoh, bapak kalau sakit pasti yang ngerokin ibu, kagak mau dikerokin sama anak. Tapi kalau ibu sakit, bapak mau nggak ngerokin? Kagak, maka ibu, anak diminta sama anak. Satu. Yang kedua, contoh yang lain, lidok fiha, karena ibu lemah. Ibu kita nenteng air seember besar, nggak kuat. Kalau bapak kita masih kuat, biarin jadi tulukin. Artinya kalau dia masih kuat, biarin aja. Tapi ibu kita nggak kuat, sedangkan dia mau masak, mau apa, mau nyuci, ente anak yang bawa. Itu. Makanya Nabi mengatakan, begitu ditanya seorang laki-laki, siapa yang paling berhak saya layani? Maka Nabi mengatakan, ibumu, ibumu, ibumu. Jadi di sini bahasa Arabnya, man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Siapa yang lebih berhak aku atau sebaik-baik pelayanan, sebaik-baik teman. Teman di sini layani di pelayan. Siapa yang aku layani dulu? Nah, gitulah maksudnya. Banyak juga ada hadis yang lain bahwasanya al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Yang kedua, istidlalul fuqaha bihadzal hadis ila anna rajula iza wajaba alaihi nafqatu abihi wa ummihi. Istadalal fuqaha, mengambil dalil oleh ahli fikih bihadzal hadis, dengan hadis yang tadi itu, ila anna rajul, bahwasanya laki-laki, iza wajaba alaihi nafqatu abihi wa ummihi, apabila wajib di atasnya dia membelanjakan bapaknya dan ibunya. Wala yamliku illa nafaqatu ahadihima, dan tidak memiliki illa nafaqatu ahadihima. Jadi sebetulnya nafkah itu atau sedekah itu untuk orang tua itu nggak, khususnya zakat nggak boleh, nggak sah, nggak lunas. Zakat mal kita umpamanya nggak, yaitu artinya zakat itu nggak, zakat mal kita nggak bisa kita kasih orang tua kita, karena orang tua kita kewajiban menafkahkan. Jadi tetap aja kita belum kita berzakat kalau kita menzakatkan pada orang tua, pada bapak ibu, karena bapak ibu kewajiban kita. Demikian cukup, nanti hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-6, ke-7 kita lanjutkan selanjutnya. Saya tandain dah. Kita berlanjut kepada masalah adabul bahas wal munazarah. Adabul bahas wal munazarah kita ini sudah tinggal satu unsur lagi. Tinggal satu unsur lagi, kalau nggak salah kemarin al-wasbu sudah, sekarang yang terakhir as-sailu. Nanti baru bisa pindah ke makulat. As-sailu. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran adabul bahas kita yaitu ta'rif as-sailu. Secara bahasa, sa'il ini isim fa'il, artinya orang yang bertanya. Tapi di sini bisa juga dia bertanya mengkritik, bisa juga dia bertanya membatalkan.
argumentasi atau dalil lawannya. Dalil lawan dia berdiskusi atau lawan dia berdebat. As-sailu ta'rifnya man nasaba nafsahu linafyil hukmi bila nasbi dalilin. Fayuhtamalu annahun naqidu faqat koma. Sa'il di sini takrifnya man nasaba nafsahu, orang yang mempersiapkan dirinya linafyil hukmi, untuk menolak hukum, membatalkan hukum, bila nasbi dalilin, dengan tidak mengemukakan dalil. Fayuhtamalu, maka boleh jadi annahu, bahwasanya itu annaqidu faqat, yaitu membatalkan mutlak. Orang ketika berdebat, ketika berdiskusi, ada yang namanya naqd, an-naqdu, membatalkan. Jadi naqdu ibtalud dalil, dengan 3 argumen, 3 syarat, 3 kriteria. Pertama, luzumul fasad. Yang kedua, luzumul muhal. Yang ketiga, dakwat takhalluf. Kita membatalkan dalil orang dengan syarat dalilnya itu lemah, yang memang rusak sendirinya, dalilnya itu mustahil, dan dalilnya itu bertolak belakang. Contohnya kayak kemarin ucapan Imam Sya'bi yang mengatakan sholat jenazah itu doa biasa, karena sholatnya itu tidak ada sujudnya, tidak ada rukuknya, dan lain sebagainya. Jadi kalau sholat lugotan yang maknanya doa, yaitu sholat yang nggak pakai wudu, kita berdoa kan nggak ada rukuknya, nggak ada sujudnya. Ya kalau nggak ada rukuknya, nggak ada sujudnya, boleh kan tanpa wudu? Maka Imam Syafi'i mengatakan sholat jenazah boleh tanpa wudu atau enggak punya wudu, karena memang sholat itu tidak ada rukuknya dan sujudnya. Itu padahal argumentasi atau dalil yang dia ucapkan itu argumentasinya itu fasad, rusak sendiri. Karena sholat di situ bukan bangsa sholat du'ai, yaitu sholat istilahi atau tasyri'an, perintah Allah. Orang yang mati sholatin, sholat jenazah namanya. Mau pakai ruku ataupun tidak, memang perintahnya begitu. Kalau udah sholat itu bangsa syar'i, perintah, maka kita terkena la sholata liman la wudu alahu. Hadis itu lihat di Bulughul Maram bab sholat. Tidak sah sholat seseorang yang enggak punya wudu. Berarti dalilnya Imam Syafi'i pertama rusak dengan sendirinya, karena dalilnya enggak layak. Yang kedua mustahil udah diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan taslim salam, masa bukan sholat. Yang ketiga bertolak belakangnya apa? Yaitu orang-orang mengatakan yaitu sholat jenazah syar'i yang mesti pakai wudu, dia mengatakan tidak pakai wudu, hanya doa. Itulah. Nah sekarang di sini man nasaba nafsahu linafil hukmi, orang yang mempersiapkan
dirinya untuk membatalkan hukum, membatalkan dalil orang, membatalkan argumentasi orang. Bila nasbi dalilin, dengan tanpa mengeluarkan dalil, kalau begitu namanya fayuhtamalu annahun nakidu faqat. Itu dinamakan nakid. Tadi nakid itu tadi apa? Contohnya yaitu kita membatalkan argumen orang itu dengan 3 kriteria. Dalilnya rusak sendiri, dalilnya mustahil, dalilnya bertolak belakang. Panafyul hukmi huwa ibtalud dalil. Nah, itu dijelasin. Membatalkan argumen orang itu namanya membatalkan dalil. Walil bahsi salah satu ajzain. Dalam pembahasan ini ada 3 macam. Satu tuh mabadin. Lafaz mabadin ente garis bawahnya dan nomorin 1. Satu, membatalkan dalil orang, argumentasi orang, mabadin secara jelas-jelasan. Jelas langsung kita batalkan, kita tolak. Itu namanya as-sailu mabadin. Sail yang bahasa mabad, yang bahasa naqdud dalil. Apa itu mabadin? Mabadiyun huwa ta'inul mudda'i iza kana fihi khopa'un li'anna zalika iza lam takun muta'ayyanan. Dan habis lam yu'lam anna dalilal mu'allili hal huwa sabitun amla. Habis sampai situ. Pertanyaan. Mabadin artinya menolak secara jelas-jelas, wa ta'inul mudda'i yaitu menjelaskan kepada orang yang mendakwah iza kana fihi khopa'un apabila adalah itu tersamar. Jadi orang kalau dalilnya tersamar kayak tadi tuh dalilnya kurang layak, lah batalin, tentang argumentasinya. Kenapa? Li'anna zalika, karena bahwa yang demikian itu izalam takun muta'ayyanan, apabila tidak dijelaskan, tidak ditakyinkan, lam yu'lam, tidak bisa diketahui itu dalil kuat apa tidak, itu dalil layak apa tidak, harus dijelaskan. Kita minta penjelasannya. Nah, ini namanya sail. Minta penjelasan kepada orang yang mengutarakan dalil kalau dalilnya itu lam yalik, tidak pantas untuk dijadikan dalil. Kayak tadi itu dalil Imam Sya'bi yang mengatakan sholat jenazah enggak perlu pakai wudhu. Loh, sholat yang diperintah oleh Allah kok enggak pakai wudhu, cuman dibilang doa lantaran enggak ada ruku dan sujudnya, itu berarti fasad, rusak, tidak bisa jadi dalil. Li'anna lam yul anna dalilal mu'allili, bahwasanya dalil orang yang berilat tadi, bermasalah tadi, hal huwa sabitun amla, apakah itu sabit, benar atau tidak, layak atau tidak, kuat atau tidak. Jelas ya? Jadi sail di sini minta penjelasan dalil di dalam rangka kita menolak dalilnya.
Contohnya seperti Imam Syafi'i yang mengatakan sholat jenazah nggak perlu kepada wudhu, karena sholat jenazah itu doa biasa, bukan syar'i, bukan perintah. Dalil ini jelas kita tolak, ditolak oleh Imam Syafi'i mutlak. Ini namanya as-sailu mabadin, meminta penjelasan, menolak dalilnya dengan secara mabadin, jelas-jelasan. Wa ausatun. Nah, yang kedua, ausatun ente garis lagi bawahnya, kitab ente dikit aja tuh ausatun garis bawahnya, bikin nomor 2. Jadi as-sailu mabadiyun 1, as-sailu ausatiyun. Ada sail yang bangsa mabadi, ada sail yang bangsa ausati. Ausat ini menengah, menengahkan permasalahan, ini namanya ausat. Jadi kita berbicara, bertanya untuk menengahkan permasalahan, menjelaskan permasalahan, kedudukan permasalahan. Kita jelasin, itu namanya ausat, as-sailu ausati. Wahya adalah ilul mutawassitatu bainal khosmaini. Ta'rifnya ausat itu wahya dan dia si musid, orang yang mempertengahkan, adalah ilul mutawassitatu, yaitu menunjuki dalil-dalil yang mempertengahkan. Bainal khosmaini, di antara dua yang beributan. Jadi andai kata ada dua orang yang berdebat, dua orang berdiskusi, maka tidak putus diskusinya, maka ente tengahkan, ente jelaskan, ente di tengah-tengah sebagai wasit, menengahi dua orang yang beributan. Wasumiyat ausaton lita'akhuriha annita'inil mudda'i wa taqaddumiha ala ma yantahiyal bahsu ilaihi. Wasumiyat ausaton, dan dinamakan itu ausat, menengahkan, lita'akhuriha annita'inil mudda'i, karena dia membelakanginya atau mentakhirkan daripada penjelasan si mudda'i, orang yang mendakwah tadi, orang yang berdebat. Wa taqaddumiha ala ma yantahiyal bahsu ilaihi, dan mendahulukan di atas sampai itu pembahasan selesai. Kalau begitu ente nggak ada titik temu, saya tengahkan. Nah, yang tengah ini namanya ausat, as-sailul ausat. Wasit itu namanya, wasit itu emang udah apa, bahasa Arab itu. Wasit, menengahkan. Imma minad daruriyati wa imma minaz zonniyati. Nah, ada kalanya itu yang bangsa daruri, yang bangsa pasti, wa imma az-zonniyati, ada kalanya yang bangsa zonni. Al-musallamati indal khosmi, yang bisa menyelamatkan daripada beributan tadi itu. Jadi wasit ini dia itu mempunyai dalil yang bisa menengahkan, atau ausaton,
ya, lil khosmaini, bagi dua orang yang beributan. Ada kalanya juga yang memang bangsa yang pasti daruri, ada kalanya yang bangsa zonni yang belum pasti, atau yang bangsa ragu-ragu zonni. Kayak tadi itu, contohnya kayak tadi jelas, apakah puasa Asyura atau juga jelaskan. Yang bangsa pasti, ya pasti. Yang masa zonis, contoh dan anak muda. Ada orang naik motor, anak muda naik motor, bawa cewek. Wah, itu kan multi tafsir. Satu orang bisa yang zoni, satu orang ada yang bisa menganggap, satu orang lihat tuh mesra banget sama ceweknya. Terus kata yang lain, itu bukan ceweknya, adeknya. Coba kita lihat, ada mutlak. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya itu hanya doa biasa aja, nggak perlu pakai wudhu, enak aja. Itu kan syariat, perintah dari Allah. Walaupun sholat itu nggak pakai ruku dan sujud. Nah itulah. Itu kita lihat, coba kita lihat. Fal muqaddimatu la buddha antantahiya ila daruratin aw musallamatin indal khosmi wa illa lazimad dauru awit tasalsulu. Fal muqaddimatu, maka muqaddimahnya la buddha, mesti, antantahiya, bahwasanya terhenti kepada darurat atau menyelamatkan daripada peributan, illa lazimad daur awit tasalsul, kecuali akan melazimkan daur awit tasalsul. Daur itu mutar, tasalsul berantai. Itu sesuatu masalah yang muter dan sesuatu yang masalah yang berantai aja, itu namanya kita yang menjelaskan, itu namanya ausat. Yang muter, coba nanti saya kasih gambar, itu muter. Ikan lele makan tai orang, atau orang berak dimakan ikan lele, ikan lele dimakan orang. Itu kan muter. Itu namanya daur. Kalau tak sasur berantai panjang aja, jadi nggak ada titik temunya. Sesuatu dalil yang nggak ada titik temunya, sesuatu dalil yang muter, maka harus ada penengahnya. Harus ada wasitnya. Dah sampai situ, iklam anal wajibah, panjangan ini. Tandain sampai situ. Menjadi as-sa'ilul ausat, ini susah. Berarti kalau andai kata sebetulnya begini, ulama berdiskusi, lah siapa wasitnya? Wasitnya kudu nabi.
Wasitnya ya siapa? Kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Balik pada Al-Quran dan hadis. Kalau melenceng dari Al-Quran dan hadis, berarti dialah yang dianggap tahu dalil yang kuat, maka dialah bisa membatalkan dalil yang tidak kuat. Kalau dia melenceng daripada Al-Quran dan hadis, berarti dalilnya kurang kuat, dan itu jangan dipakai dan lain sebagainya. Paling enggak kita itu 4, yaitu Quran, hadis, ijma, qiyas. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan lagi. Demikian, hadanallahu iyyakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.